akan dibagikan kertas mencari gambar diri yang salah dan mengatasinya. Ini saya akan makan beberapa minggu lah ya. Tujuan saya sih sebetulnya begini. Sebagai seorang gembala, Bapak rohani, adalah keinginan daripada seorang bapak mempunyai anak-anak itu hidup bahagia, hidup dalam keberhasilan. Itu yang saya coba usahakan di baik secara anak, secara daging maupun secara roh. Karena saya melihat bahwa berhasil itu sesuatu yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Dan saya bicara keberhasilan ini bukan bicara masalah keberhasilan dalam hal uang saja. Karena keberhasilan ini selalu saya katakan di dalam 5 aspek kehidupan. 5 aspek hidup itu yang seharusnya kita mempunyai keberhasilan yang sama. Artinya levelnya semua sama. Kamu level 7 semuanya 7, 5 aspek itu semuanya angkanya 7 semua gitu loh. Jadi bukan yang satu di angka 2, yang lain ada di angka 3, ada yang di angka 7. Jadi enggak bersamaan. Itu sebetulnya tidak baik. Nah, saya ingin membahas ini, ya, saya sih cuma berharap kalau ada orang yang bisa atau yang mau mengikuti, karena ini enggak mudah. Ini bukan hitungan harian, bukan hitungan mingguan. Tuhan pernah ada ngomong waktu yang di Januari, itu ulang tahun Mahanaim. Tuhan katakan begini, banyakan di kita di Mahanaim ini adalah orang-orang yang gak punya yang namanya kekonsistenan. Ketika dalam ujian, apapun yang kita hadapi, itu mereka gak bisa bertahan. Nah, itu yang membuat karena kita manusia itu akan semua diuji. Saya pun diuji. Tapi banyak yang gak bertahan gitu loh. Nggak bisa melewati ujian itu dan akhirnya gagal. Dan itulah kenapa banyak yang nggak bisa berhasil karena nggak bertahan gitu loh. Tidak bisa mempertahankan untuk tetap percaya gitu loh, atau melakukan apa yang diajarkan. Nah, ketika saya lagi mempelajari ini, menurut saya ini adalah sebuah pola, sebuah pola prinsip dasar keberhasilan umat manusia. Jadi nggak peduli itu orang Kristen atau orang Buddha, orang Islam, itu nggak peduli. Karena ini prinsip ini semuanya sebetulnya sama. Semua manusia kalau mereka mempunyai prinsip ini, mereka semua akan berhasil. Yang membedakan adalah kalau mati nggak masuk surga gitu doang gitu loh. Tetapi mereka bisa bahagia dalam 5 aspek ini, bisa. Gak ada hubungannya sama agama, gak ada. Loh kok gak ada hubungannya? Kan ini semua adalah prinsip. Sama seperti listrik, itu semua prinsip dimanapun juga. Itu prinsip selalu ada di muka bumi ini gitu loh. Demikian juga prinsip ini semua berlaku untuk seluruh umat manusia. Gak peduli agama, tetapi ketika mereka bisa melakukan apa yang ada tertulis dalam firman Tuhan. Walaupun mereka tidak baca Alkitab, tetapi itu prinsip ada di dalam dunia ini. Mereka akan bahagia di dalam 5 aspek ini. Cuman memang minusnya ya nggak bisa masuk surga. Itu doang. Tetapi mereka bisa bahagia di bumi ini dalam 5 aspek ini. Bisa. Nah, saya nggak akan banyak bahas. Saya paling ya kurang lebih 40 menitan saya akan khotbah. Karena saya akan langsung bagikan supaya nanti. Tujuan saya adalah ini. Mencari gambar diri yang salah. Dan mengatasinya. Tapi yang nomor 1 adalah bagaimana mencari dulu. Kita semua itu pasti ada sesuatu yang
gambar diri kita yang salah. Nah, nanti yang waktu akan dibagikan itu ada pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan adalah menggambarkan diri kita sekarang. Bukan pengharapan atau nantinya iman kita, bukan. Tetapi itu adalah tulisan atau jawaban tentang diri kita ya sekarang gitu loh. Kalau memang kita nih bagian sini memang jelek ya ngomong gitu loh. Tulis, ini memang di sini saya seperti ini gitu loh. Bukan saya maunya seperti ini. Saya tuh berpikir bahwa saya berharap bukan seperti itu. Itu bukan yang saya minta. Tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang sifatnya adalah sekarang. Jujur. Gini loh, ini kita harus jujur. Bukan tujuan untuk menjelekkan diri kita sendiri. Tetapi kita harus jujur dengan apa yang ada kita alamin. Supaya kita bisa tahu apa yang harus kita bereskan. Nah, ini tujuannya saya. Saya sih berharap kita semua tuh mau melakukannya. Walaupun ya, karena prinsipnya begini. Tuhan tidak pernah salah. Firman-Nya tidak pernah salah. Jadi kalau kita ngelakuin gak mungkin gagal. Gak mungkin. Kalau kita ngelakuin kok saya masih seperti ini. Saya udah ngelakuin apa yang diajarkan. Bohong. Saya katakan bohong. Ya, tinggal kamu mengatakan Tuhan yang bohong atau kamu sendiri yang bohong. Kalau saya pribadi, Tuhan gak pernah bohong. Kalau kita belum ngalamin berarti kita yang bohong. Kalau nganggap bilang saya sudah ngelakuin. Amsal 23 ayat 7. Ini saya sering ulang-ulang. Karena ini memang prinsip dasarnya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti seorang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oke, ini arti membuat perhitungan. Berarti kan dia lagi ngitung-ngitung. Ya kan? Jadi artinya tuh sedang melakukan penilaian atau membuat kesimpulan. Nah jadi jadi arti ketika seseorang membuat perhitungan, artinya orang itu sedang mengamati, sedang memperhatikan, sedang melihat, sedang merasakan tentang dirinya sendiri. Kemudian dia akan nilai atau membuat kesimpulan, oh saya orangnya seperti ini. Itu maksudnya sama seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya. Artinya orang itu lagi ngamatin diri sendiri. Dia ngelihat diri sendiri akhirnya mengambil kesimpulan. Tangkap ya. Jadi dia membuat kesimpulan siapa dirinya sendiri. Dari hasil observasinya atau pengamatan dari orang itu. Sehingga gambar dirinya itu dia sudah tahu. Saya seperti ini. Saya adalah ini. Jadi gambar diri atau citra diri artinya adalah bagaimana menggambarkan diri kita sendiri menurut pandangan kita sendiri. Ya. Jadi bagaimana menggambarkan diri kita sendiri, ini citra diri ya. Bagaimana kita menggambarkan diri kita sendiri menurut ya kita. Itu adalah gambar diri atau citra diri. Jadi bagaimana seseorang memperhitungkan, bagaimana orang itu melihat dirinya sendiri, bagaimana orang itu mempunyai gambar dirinya, demikianlah ia. Nangkap gak? Ya dia sendiri gitu loh. Dia menganggap dirinya blow on, ya demikianlah. Setiap tindakan perkataannya menyatakan dia blow on gitu loh. Seorang bodoh. Nah itu memang dia menciptakan, menggambarkan dirinya, citra dirinya adalah seperti itu. Nah itulah harus kita ngerti. Nah tujuan saya nanti ini memberikan yang namanya questionnaire itu ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa mengenali siapa diri kita menurut gambar diri kita sendiri. Nah gambar diri ada 5 aspek. Di dalam ketuhanan, maksudnya dalam jiwa. Nah, bagaimana hidup kita? Ini jiwa ini bicara masalah ketenangan, kepercayaan. Kita harus menilai, saya ini orangnya apa? Apakah saya orangnya selalu
tenang, percaya. Atau saya adalah orang yang tiba-tiba ketakutan, khawatir. Gak ngerti, tiba-tiba khawatir aja gitu loh. Nah, itu kita harus bisa menjawab sejujurnya gitu loh. Ini bukan memakai topeng. Ya, ini bukan kita sedang memakai topeng, tapi kita sedang mengobservasi diri kita, gambar diri kita mana yang jelek. Nggak. Saya udah ngelakuin gitu loh. Jadi saya tahu apa yang jelek dalam diri saya, itu saya sudah lakukan, maksud saya sudah observasi gitu loh. Nah ini yang selama ini beberapa bulan ini yang saya coba ajarkan gitu loh. Yang sampai sekarang saya katakan saya belum 100%. Belum 100%. Nah ini yang saya katakan saya jujurnya saya belum 100%. Itu aja saya makan beberapa minggu, berapa bulan ini. Belum 100%. Jadi ketika saya mengajarkan ini supaya kita tuh ngerti bahwa ini bukan hal yang mudah gitu loh. Tetapi ini sangat luar biasa pentingnya. Karena firman begini, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di dalam terjemahan BIMK, ya, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya di NIV ngomong gini, above all else, dari segala yang lain, mau duit kek, mau apa gitu ya. Guard your heart. Jaga hatimu. Perhatikan hatimu. For everything you do flows from it. Apapun yang kamu lakukan itu keluarnya dari situ. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya keluar dari hati. Nah, kalau secara umum kita tuh kalau ngomong hati gini loh. Di bawah alam sadar kita. Jadi di bawah alam sadar kita itu sebetulnya hati. Kita melakukan tanpa kita berpikir tapi itu terjadi dengan sendirinya. Itu di bawah alam sadar kita. Kenapa? Apapun yang kita lakukan itu keluar dari alam sadar kita yaitu dari hati kita. Kalau hati kita pahit pasti ngomongnya tuh pahit. Ngomongnya marah-marah gitu, ngomongnya pasti nyakitin. Karena memang itu keluar dari hati yang pahit. Secara alam bawah sadar kita ngomong. Nah, inilah saya katakan sangat luar biasa pentingnya. Saya berpikir ini adalah pola kehidupan. Yang kalau kita bisa tahu nih. Oh bagian ini gue masalahin di sini, gue jeleknya di sini. Oh bagian ini gue jeleknya di sini. Oh bagian ini gue jeleknya di sini. Nah ketika bagian jelek, gambar diri yang jelek itu kita sadar, kita perbaiki. Sebab begini, ketika gambar jelek, tindakan kita jelek. Nah akibat tindakan jelek hasilnya apa? Bagus jelek? Otomatis jelek. Kalau dari hati kita bagus, alam bawah sadar kita melakukan yang bagus, maka buahnya pun akan bagus. Nah hasilnya kehidupan kita bagus. Lah kalau ini enggak kita perhatikan atau kita enggak ambil pusing, terus terang berminggu-minggu saya udah ngomong kayak gini, cuman saya pikir mesti ada sebuah tindakan gitu. Saya pengen apa ya berusaha nih. Siapa tahu ada orang-orang yang bisa berubah. Siapa tahu terus terang saya nggak bisa ngomong 100%. Siapa tahu ada orang-orang nih ketika saya melakukan ini jadi orang yang berhasil gitu loh. Benar saya ingin menunjukkan satu hari. Bahwa firman ini nggak pernah salah. Dengan apa yang saya alami, satu hari saya ingin tunjukin. Lihat, gue udah berhasil. Karena gue ngelakuin apa yang gue ajarin.
Satu hari saya ingin tunjukin. Ini sebuah tantangan buat saya sendiri. Kalau ngomong, mesti buktiin. Mengapa kadang-kadang saya ngomong sesuatu yang sifatnya saya tampilkan. Mengenai saya lah, mengenai apa yang saya alami. Saya harus ngomongin, saya harus tampilkan dengan apa yang saya alami. Kenapa? Supaya itu tidak menjadi lip sync gitu. Sesuatu yang cuma ngomongnya doang, sesuatu yang tidak ada pembuktian. Kalau nggak ada bukti buat apa ngomong gitu loh. Gak kuat. Sesuatu yang ketika ada ngomong. Ya dulu saya pernah katakan. Bagaimana saya bisa makan Pizza Hut enak. Kalau saya nggak pernah makan Pizza Hut. Saya bisa ngomong itu enaknya karena saya pernah nyicipin. Karena saya pernah nikmatin gitu loh. Lah kalau saya nggak pernah nikmatin. Ya nggak bakal pernah bisa. Saya mengungkapkan sesuatu yang powerful. Nggak bisa. Kata orang. Itu loh yang Ayub ngomong. Aku mendengar kata orang. Siapa Tuhan itu? Makanya sebetulnya khotbah itu ada sesuatu yang sifatnya adalah sebuah pembuktian. Khotbah adalah sebuah pembuktian. Nah, saya ingin satu hari saya bisa buktikan. Apakah saya mengajarkan ini benar atau tidak. Apakah saya pernah ngalamin. Tetapi saya ingin katakan saya pernah ngalamin. Saya pernah ngalamin apa yang dulu saya susah. Dan saya bisa berbalik. Dan saya bisa mengalami hal-hal yang bahagia dan hal-hal yang enak. Itu semuanya bisa. Cuma saya harus bisa ngalamin lagi. Saya melihat begini. Yang membuat yang manusia harus mempertahankan kebahagiaannya. Mempertahankan keberhasilan. Tidak ada yang kekal selama di muka bumi ini. Mau kerohanian, mau kebahagiaan antar suami istri, maupun anak lah, mau apapun juga tidak ada yang selalu kekal kalau tidak kita pertahankan. Karena selama di muka bumi ini selalu akan terjadi perubahan. Yang sifatnya tidak berubah itu cuma di sorga. Yang sifatnya kekal itu kalau sudah mati itu udah sifatnya kekal, nggak mungkin berubah. Selama di muka bumi ini pasti mengalami perubahan. Itu camkan itu. Karena tidak semua itu bisa bertahan. Kalau kita tidak mempertahankannya. Orang bisa kaya kok. Orang tuh bisa suami istri bagus. Nggak ada bermasalah. Anak-anak semuanya luar biasa. Tetapi kalau ini nggak pernah dipertahankan. Orang kaya bisa hancur blok. Hancur. Suami istri bisa bermasalah. Bisa berantem bla bla segala macam. Anak bisa ngeberontak. Semua itu bisa berubah. Nah ini yang harus kita sadari. Itu yang saya sadarin sama Tuhan. Dan Tuhan kasih pengertian sama saya adalah begitu. Dulu dia ingetin saya begini. Sama seperti rumahmu bocor. Ketika, itu satu hari pagi-pagi. Ketika rumahmu bocor. Kamu betulin secepatnya atau kamu diamin? Tinggal engkau yang milih. Kalau engkau diamin, makin besar itu bocornya akan merusak yang lain. Tapi kalau kamu langsung beresin, itu gak akan merusak yang lain. Jadi kehidupan kita selalu akan ada masalah. Tinggal tergantung kita mau cepet-cepet beresin itu masalah atau didiamin. Nah saya tuh orang gak suka punya masalah yang berlalu-lalu. Karena kepikiran gitu loh. Saya sebetulnya adalah orang yang nggak mau punya beban pikiran. Saya pengen itu nggak ada beban pikiran. Saya berusaha untuk secepat mungkin untuk saya bisa beresin. Nah, kalau saya enggak membereskan, itu akan bisa ngerembet ke yang lain-lain.
Jadi tidak ada yang kekal di dalam muka bumi ini kalau kita tidak mempertahankannya. Ya. Ini saya sadar gitu loh. Apapun 5 aspek ini, kalau saya nggak pernah jaga, mempertahankan, tidak akan pernah saya bisa bahagia terus. Nah, dari mana kita tahu tentang citra diri kita sekarang? Ini nanti kita akan tulis ya. Dari mana kita tahu tentang gambar diri kita sekarang? Pertama, taunya dari mana? Pikiran kita. Pikiran kita itu selalu muncul. Saya ini adalah orang seperti ini. Yang kedua, dari mulut kita. Kalau pikiran kan sesuatu yang sifatnya nggak terlihat. Tetapi pikiran ini sesuatu yang sifatnya adalah kita mikirin. Gue memang, ini dalam pikiran ya, gue memang gak bisa, gue takut. Itu di pikiran. Nah, kalau di mulut itu yang kadang-kadang kita ngomong. Aduh, gimana ya? Nah, itu satu pengungkapan mengenai ketakutan atau apapun juga. Yang ketiga, dari emosi. Emosi itu akan timbul. Tiba-tiba akan timbul ketika kita ngadapin sebuah masalah. Itu emosi marah, emosi nangis, emosi sedih, emosi... Ya macam-macam emosi itu akan muncul dengan sendirinya pada waktu kita ngadapin satu hal. Nah, saya katakan dalam nama Yesus, semua yang saya katakan ini, kalian akan dimunculkan sama Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Twing, itu muncul. Kalian akan tahu. 3 hal ini. Taunya dari mana itu? Dari pikiran. Dari selalu yang kita ucapkan di mulut kita. Yang ketiga dari emosi. Itu akan terlihat. Itulah gambar dirimu. Itulah yang kamu tulis nanti. Ketika gambar diri kita jelek, maka otomatis, saya katakan otomatis, tindakan kita akan jelek. Dan menghasilkan buah yang jelek. Dan sebaliknya, ketika citra diri kita bagus, maka tindakan akan bagus dan akan menghasilkan buah yang bagus. Nah, di mana letak gambar diri itu berada? Gambar diri itu ditaruhnya ada di mana? Gambar diri itu ada di mana? Yaitu tadi saya katakan, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Gambar diri itu adalah di hati. Itulah di hati kita. Atau orang awam katakan di bawah alam sadar manusia. Nah, cara kerjanya begini. Hati kita kan pusat kehidupan kita. Segala tindakan kita, perilaku kita itu semua bermula dari hati. Ya, hati pokoknya bagian dada lah. Nah, ketika hati yang dulu saya mengatakan gelap. Nah, ketika hati yang menjadi pusat kehidupan kita, itu akan memberikan perintah kepada jiwa kita, mata kita, masuk pancaindera kita ya. Pikiran kita, imajinasi kita, mata kita, telinga kita. Semuanya akan bergerak sesuai dengan perintah hati. Sesuai dengan gambar diri kita. Nah, gambar diri yang ada dalam hati kita itu akan terungkap, akan tersalurkan di dalam imajinasi kita, pikiran kita tentang diri kita. Nah, sehingga tindakan-tindakan kita akan selalu sesuai dengan gambar diri kita. Selalu sesuai. Contohnya, kalau gambar diri kita jelek, kita akan selalu merendahkan atau meremehkan diri kita sendiri. Kita ngeremehin diri kita. Gak punya rasa percaya diri. Akhirnya tindakan kita tidak mampu melangkah dengan kepercayaan. Tetapi penuh dengan ketakutan, kebingungan, takut salah. Tapi ketika dia ngelakuin,
salahlah yang terjadi. Jadi begini, gambar image yang jelek dalam diri kita, itu otomatis, secara di alam bawah sadar kita, itu kita akan menuju kepada kesalahan. Selalu akan jadinya salah. Karena saya ngalamin gitu loh. Ketika gambar diri saya takut, aduh ntar gue masuk, ntar bener gak ya? Bener gak ya? Tapi saya nekat masuk, saya buka posisi. Ujungnya apa? Rugi. Otomatis gambar diri kita jelek, itu setiap tindakan kita ya semuanya pasti jelek. Ujung-ujungnya pasti salah. Ujung-ujungnya kita melakukan hal-hal yang merugikan kita. Karena itu ya tadi saya katakan, hati itulah pusat kita ya. Setiap tindakan kita di hati kita. Sehingga setiap kali tindakan itu selalu akan nujunya salah. Selalu nujunya rugi. Selalu nujunya gak benar. Itulah menyebabkan kita tidak bisa berhasil. Kita gak berhasil memenangkan. Kita gak bisa more than conquer. Lebih dari seorang pemenang gak bisa. Karena punya gambar dirinya jelek. Apapun yang dilakukan pasti, saya katakan pasti, hancur, jelek. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Nggak mungkin labur jelek, hasilnya bagus, nggak mungkin. Yang namanya pohon, bijinya pahit, hasilnya pasti pahit, itu pohon, buahnya. Nggak mungkin nggak, karena itu udah sebuah hukum yang tercipta di dalam dunia ini yang Tuhan ciptakan. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Jadi kenapa saya katakan ini sebagai pola? Kenapa selalu saya katakan? Kenapa kita harus bisa mempunyai gambar diri yang benar dan harus diajarkan dari anak dari masih kecil. Kalau anak sudah gambar dirinya jelek, hidupnya pasti jelek. Pasti jelek. Makanya untuk itu kita orang tua harus hati-hati untuk menjaga anak kita tuh supaya tidak punya gambar diri yang jelek. Tidak diomelin atau menghina bla bla segala macam. Karena ini akan mempengaruhi dia, gambar dirinya itu akan jelek. Maka itu anak jadi pemalu atau anak gak punya percaya diri, gak berani. Kenapa? Dari kecil itu tidak diajar atau mungkin dihina. Itulah gambar diri. Nah. Salah begini. Ketika saya bawa saya semakin sadar ketika saya lagi membaca buku. Ya, di situ sih ngomongnya mekanisme cyber susah lah bahasanya, bahasa itu. Bahasa teknik gitu loh. Itu secara kejiwaan. Tetapi di bab satunya tuh dia ada ngomong, ada ayat firman Tuhan lah. Walaupun secara tidak plek gitu ya. Tetapi itu adalah ayat firman Tuhan. Jadi dia patokannya ini firman. Maksudnya adalah bagaimana orang berpikir demikianlah ya. Nah, ketika saya baca semua. Bagaimana orang bisa berhasil, bagaimana orang itu mengalami kegagalan, dan bagaimana orang itu mengalami keberhasilan. Dan itu memang ujung-ujungnya adalah masalah gambar diri. Nah, jadi dikatakan pemberesan itu pemberesan di awalnya, itu harus pemberesan di gambar diri. Karena seringkali orang itu pengen punya tekad yang kuat, tetapi tekadnya itu enggak kuat. Pokoknya di tengah jalan itu dia kalah. Yang dulu saya pernah katakan, ada orang yang tekadnya gue pengen nurunin badan 10 kilo. Gue mau nurunin badan 15 kilo. Paling sebulan juga
Setelah itu ya berusahanya selesai itu balik lagi normal, gendut lagi. Karena memang itu fokusnya cuma hanya tekad. Tidak fokusnya adalah bagaimana merubah diri. Merubah gambar diri. Nah ketika saya baca ini saya mengatakan betul. Karena firman-Nya mengatakan seperti itu. Jadi ketika saya harus membetulkan gambar diri saya, maka tindakan saya itu akan otomatis berubah. Kalau saya tidak merubah gambar diri saya yang salah, maka saya akan selalu melakukan hal yang salah. Selalu, karena itu sebuah alam bawah sadar kita. Itu yang tadi hati, itu akan membawa kita jalannya salah. Di alam bawah sadar kita otomatis kita akan dibawa ke yang salah. Tanpa kita berpikir atau gimana gitu ya. Itu tetap akan membawa kita kepada kesalahan. Itulah makanya setelah saya ngerti, saya langsung stop. Saya langsung fokus saya beresin gambar diri. Saya sudah tahu kehendak Allah, God's will, tapi saya tidak follow. Nah, follow-nya ini saya sedang membereskan, yaitu gambar diri. Setelah saya follow gambar diri saya sudah benar, saya akan fulfill God's will. Nah, selama ini saya belum beresin, saya tidak akan pernah bisa dapat nyampe ke tanah Kanaan. Jadi, saya mundur dulu. Saya tidak mau seperti bangsa Israel. Bangsa saya kan ketika Joshua Kaleb itu sedang Tuhan bunuh 10 orang itu ya, 10 orang pengintai. Tuh orang Israel langsung bilang, wah kita ini salah sama Tuhan, yuk kita perang. Si Musa bilang, jangan dulu. Tuhan tidak beserta denganmu, enggak kita ini salah, kita harus perang. Mereka langsung perang gitu loh. Akhirnya kalah, karena memang bukan Tuhan yang suruh. Setelah mereka kalah, mereka pada kecewa gitu loh. Ya karena memang enggak disuruh. Itu loh. Walaupun kita tahu nih kehendak Allah nih, tanah kanan saya ini ada di sono, saya disuruh ke sana, tetapi bukan berarti kita langsung bertindak. Tunggu dulu gitu loh. Itulah namanya kita harus ke Tuhan. Apa yang harus saya lakuin? Mulai melangkah atau enggak? Nah saya ngerti, saya enggak boleh ngelangkah dulu. Saya harus cari kesalahan saya. Saya ketemu kesalahan saya. Hidup, makanya itu kemarin saya katakan hidup itu belajar. Belajar dari kesalahan. Jadi cari kesalahan kita tuh di mana? Kalau pengen hidup kita baik, kita harus cari dulu kesalahan kita yang membuat kita selalu salah. Nah setelah kita tahu apa yang harus kita bereskan, kesalahan kita barulah kita mulai membereskan dulu. Setelah beres udah punya keyakinan 100% baru ngelangkah. Nah itulah more than conquer. Apa? Gue yakin, gue ngelangkah, gue menang. Itulah yang Joshua Kaleb setelah mereka sudah beres-beres segala macam. Mereka disuruh perang oleh Musa, menang. Bukan seperti bangsa Israel sebelumnya. Mereka mencoba dengan usaha sendiri, kalah. Tetapi ketika mereka sudah mengikuti kehendak Tuhan, mereka melihat kemenangan. Nah kemarin dulu saya katakan, jangan pernah berusaha atau melakukan sesuatu kalau diri kita sendiri belum yakin bisa berhasil. Kekristenan itu bukan nyoba-nyoba. Siapa tahu Tuhan berkatin. Tuhan berkati dagangan saya, berkati pekerjaan saya, berkatin istri saya, suami saya yang kerja. Bukan. Tahu kehendak Allah, punya keyakinan 100% ngelangkah berhasil. Bukan nyoba-nyoba, siapa tahu berhasil. Mudah-mudahan insya Allah. Firman Allah katakan
Barang siapa melakukannya, kan, dengan ragu-ragu, dosa. Inilah yang saya ingin bahas kita semua. Mencari kesalahan gambar diri kita yang jelek. Cari, fokus di sana. Kalau gambar diri kita bagus, sudah bagus nih, nanti langkah kita bagus. Kalau gambar diri kita jelek, pasti langkah kita salah terus. Karena otomatis tadi dikatakan tindakan kita otomatis menuju ke salah. Otomatis nggak mungkin nggak. Karena saya ngalamin otomatis. Tapi ketika gambar diri saya bagus, yang kemarin saya katakan saya untung 200% dalam 1 bulan. Saya punya mental yang kuat saat itu, tapi saya nggak punya yang namanya pengetahuan. Punya mental kuat aja, saya bisa dapat 200%. Itu mental saya kuat. Tapi saya nggak punya yang namanya pengetahuan. Mental aja saya bisa berhasil. Apalagi saya punya mental sama pengetahuan. Tapi ketika saya nggak punya mental, apapun yang saya lakukan rugi. Apapun. Ini makanya saya yakin, gua mesti beresin diri gua. Nah ini kita bagikan, punyalah keinginan. Punyalah keinginan. Saya mau berhasil. Amin. Targetlah tahun inilah. Ada perubahan. Berusahalah. Seperti dulu saya katakan, tanah Kanaan mau sebulan, mau 2 bulan, mau 1 tahun, 2 tahun, mau 40 tahun, bahkan sampai mati. Tergantung kita nyampainya. Tapi saran saya, beresin gambar diri ini. Karena kalau gambar diri ini udah beres, tanah Kanaan itu cuman hitungan tahunan. Bahkan bisa nggak sampai setahun pun bisa. Kalau kita cepet ya, cepet pinternya, cepet betulin ya. Kanaan juga cepet. Tapi kalau kita nggak fokus, ya nggak mencoba untuk membereskan, nanti saya akan tuntunlah langkah-langkah yang harus kita beresin. Saya akan berusaha untuk bisa dapetin tuntunan itu gimana-gimananya. Paling nggak minggu depan. Nah, saya ingin kita semua nangkap dulu, ini tujuan saya dan kita akan bagikan. Oke, jadi firman Tuhan hanya segini sebentar aja. Ya paling tadi sekitar 40 menit doang, 45 menit. Sekarang coba dibagikan.